Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mumu, Wajib Ade, dan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mungkin pernah kita dengar atau pernah kita baca ya. Kisahnya itu seperti ini. Ada seorang orang tua yang sudah tua, yang orang tua sudah tua pasti ya. Dia ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kenapa dia ingin sekali? Karena sudah lama sekali memimpikan ingin pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Namun dia di rumahnya itu takut hartanya, takut uangnya dicuri orang. Maka dia bawa semuanya uangnya itu, sampai kira-kira 10.000 dinar zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang sudah miliaran uangnya. Dia bawa ke Mekah. Kemudian dia pikir lagi, ini kalau dibawa-bawa terus, dibawa tawaf, dibawa sa'i, dibawa keliling-keliling, wah repot juga nih. Saya bisa nggak khusyuk melaksanakan ibadah hajinya. Maka dia berusaha mencari orang yang dipercaya untuk dititipi uang yang banyak itu, ya. Maka dia nyari-nyari orang, ya, yang di situ dianggap orang yang cukup dipercaya, cukup amanah. Kemudian dia cari-cari di situ, tanya kiri kanan, tanya sana sini. Akhirnya ketemulah seseorang ulama di Mekah itu yang dia cukup amanah. Maka uang yang banyak sekali itu, yang sampai miliaran itu, dititipkan di orang tersebut. Kemudian dia melaksanakan ibadah haji seperti biasa. Dia banyak melakukan doa, zikir, sholat dan sebagainya, ya. Banyak baca sholawat, termasuk sholawat yang mungkin sholawat yang pernah disampaikan oleh Kiai Balak. Masih ingat? Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Muhtar wa alihir adhar wa sahabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Nah, begitu salawat yang sering diucapkan. Kemudian setelah selesai melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahalul dan sebagainya, ceritanya dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia ingin mengambil uang titipannya di orang yang amanah tadi. Kemudian dicarinya orang tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Orang tersebut sudah tidak ada. Menurut kata orang-orang di situ, orangnya sudah meninggal dunia. Wah, dia bingung. Di situ ada saudaranya, Dek, apakah kamu dititipi uang oleh yang pernah saya titipkan itu? Ternyata tidak ada yang tahu. Semua saudara-saudaranya tidak ada yang tahu bahwa dia itu menitipkan uang, bahwa itu dititipi uang yang begitu banyak. Akhirnya dia bingung, ya.
dia bingung, uangnya tidak ada yang miliaran itu. Kemudian dia nyari lagi orang yang kira-kira siapa ya, yang kira-kira bisa memberikan jawaban, kita bisa memberikan arahan supaya uang itu bisa kembali. Maka dia cari lagi orang yang alim di situ. Ketemulah di Mekah itu ada orang yang alim. Kemudian dia tanya, saya menitipkan uang ke seseorang, ternyata orang itu sudah meninggal dan tidak ada satupun yang mengetahui keluarganya di umur yang merupakan calon ahli neraka. Maka saudara yangnya itu dia kaget juga, padahal dia adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa, dia sangat amanah sekali. Oleh karena itu kata saudaranya itu, baik kalau gitu semenjak ini saya maafkan beliau, sambil menangis ya. Kemudian yang dititip uang itu dia datang kembali kepada orang yang pernah mengasih tahu bagaimana cara memanggil orang yang sudah tiada tadi. Kemudian disampaikan lagi, wahai Pak Kiai, alhamdulillah uang saya sudah ketemu dan masih utuh. Kemudian ada satu hal yang cukup mengagetkan saya, ternyata betul orang tersebut sekarang ada di Sumur Barhut. Dan kemudian dia berpesan kepada istrinya minta maaf karena dia telah memutuskan silaturahim. Kemudian dia kembali lagi, tolong kalau begitu coba kamu datang lagi di sepertiga malam ke Sumur Zam-Zam, coba panggil beliau. Kemudian di sepertiga malam dia panggil, wahai fulan, assalamualaikum. Baru sekali panggilan langsung dia jawab, waalaikumsalam. Jadi akhirnya karena saudaranya sudah memaafkan kesalahan-kesalahannya, dia sudah berada di Sumur Zam-Zam, sumur tempat calon-calon ahli surga. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya menjaga silaturahim. Ternyata hal yang dianggap sepele tapi akibatnya adalah cukup fatal kalau kita memutuskan silaturahim. Ruginya memutuskan silaturahim adalah yang pertama, dia akan rugi ya, termasuk orang pun ada misalnya, maka kewajiban kita adalah harus mendamaikan orang tersebut karena antara kita adalah sesama muslim itu bersaudara. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.